Tragedi Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022 ini selain menimbulkan banyak korban jiwa, juga masih menyisakan tanda tanya besar. Salah satunya terkait pengendalian massa. Apa sih itu pengendalian massa? Nah, menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, pengendalian massa adalah kegiatan Polri untuk menghadapi pengunjuk rasa. Pengendalian massa ini terbagi dalam beberapa tingkatan sesuai dengan besar kecilnya skala massa. Selain pengendalian massa, ada juga yang namanya penanggulangan huru-hara atau disingkat PHH. Tingkatan ini lebih tinggi lagi karena Polri mengantisipasi kerusuhan massa atau huru-hara guna melindungi warga dari ekses yang ditimbulkan. Nah, di tragedi Kanjuruhan, aparat keamanan yang dalam hal ini adalah polisi, pada saat itu sudah melakukan briefing sebenarnya, 5 jam sebelum pertandingan antara Arema versus Persebaya dimulai. Kapolres Malang saat itu sudah menginstruksikan kepada jajarannya untuk tidak menggunakan senjata api saat mengamankan pertandingan. Iya sih, senjata api memang nggak digunakan, tapi gas air mata keluar kemana-mana. Tolong tidak ada satupun anggota yang membawa senjata api. Tolong tidak ada yang melakukan kekerasan yang sifatnya eksesif. Seperti apapun nanti dinamikanya, tolong jangan sampai kita melakukan kekerasan yang eksesif. Sesuaikan saja ancaman yang kita hadapi dengan penggunaan kekuatan yang kita miliki. Sementara itu, penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat beberapa kali ditemukan dalam mengendalikan massa. Sesuai perkap tadi, penggunaan kekuatan ini mencakup pemukulan, penyiksaan, dan perlakuan buruk yang merendahkan martabat manusia, pelecehan, penggunaan alat anti huru-hara secara sembarangan dan tidak proporsional dengan ancaman kekerasan saat mengamankan aksi. Masih ingat, tahun lalu ada tragedi polisi banting mahasiswa waktu pengamanan unjuk rasa di Kabupaten Tangerang. Polisi yang berupaya membubarkan aksi terpancing emosi sehingga melakukan tindakan represif dengan membanting seorang mahasiswa. Selain itu, ada kasus kekerasan saat pembubaran aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law. Satu lagi, yang paling besar sih masih ya, tragedi 1998. Lalu, tindakan apa sih yang seharusnya dilakukan aparat saat mengamankan aksi? Dalam pasal 7 ayat 1 Perkap nomor 16 tahun 2006, polisi dilarang bersikap arogan, terpancing perilaku massa, melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai prosedur, mengucapkan kata-kata kotor, melakukan pelecehan seksual, membawa senjata tajam dan peluru tajam, keluar dari formasi dan mengejar massa secara perseorangan, bahkan memaki-maki pengunjuk rasa. Jelas kan? Nah, menurut Amnesty International Indonesia, ada 5 hal yang harus dilakukan aparat saat mengamankan aksi, yakni berkomunikasi, tetap netral, mengasumsikan semua aksi adalah damai, memungkinkan aksi untuk dilihat dan dengar, serta mediasi konflik. Selain itu ada 3 hal yang menjadi catatan penting terkait penggunaan alat pengendali huru-hara. Pertama, gas air mata untuk membubarkan aksi hanya boleh digunakan jika peserta dapat meninggalkan lokasi aksi. Kedua, sebelum menggunakannya, aparat harus memberitahukan massa supaya bersiap meninggalkan lokasi dan memberi waktu yang cukup untuk pergi. Terakhir, ini catatan paling penting, jangan pernah gunakan senjata api untuk membubarkan kerumunan. Nah, ke depan kita berharap penanganan kegiatan warga ini bisa sesuai aturan sehingga tidak lagi menimbulkan korban jiwa atau luka-luka.